Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita mau berbicara tentang kesetiaan, saudara. Dan kita lihat bagaimana, saudara, orang Israel, dan kita belajar dari kehidupan mereka. Kita belajar dari kehidupan Gideon khususnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan mengambil beberapa ayat, saudara, untuk melakukannya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, orang-orang Israel ini, saudara, selalu pada waktu mereka mengalami, saudara ya, masa-masa, saudara, yang berkelimpahan, maka mereka mulai, mata mereka tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi mata mereka mulai tertuju, saudara, kepada perkara-perkara, saudara ya, yang disodorkan, saudara, oleh orang-orang di sekitarnya, bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka mulai melirik dewa-dewa, mereka mulai melirik, saudara ya, tari-tarian, saudara, yang dari untuk menyembah dewa asing. Mereka mulai melakukan begitu banyak hal. Nah, saudara, kelihatannya orang Kristen zaman sekarang mungkin tidak separah mereka, tetapi sebenarnya tidak banyak beda, saudara, kita dengan mereka. Saudara, seringkali, setiap kali, saudara, Allah memberkati kita, maka biasanya hati kita bukan mendekat kepada Tuhan, tapi hati kita justru menjauh kepada Tuhan. Saya ketemu dengan banyak orang, pada waktu mereka miskin, rajin ke gereja, doa setiap kali. Begitu mereka kaya, saudara, hari Minggu pergi ke puncak, hari Minggu ke Bali, saudara ya. Kenapa punya duit, saudara? Pada waktu mereka miskin, saudara, mereka memberi dengan setia, saudara. Saudara, kalau mereka penghasilannya 1 juta, saudara ya, mereka memberi dengan setia, saudara. Mereka memberi dengan setia 100.000 per puluhan, belum lagi kolektor. Saudara, tapi pada waktu penghasilan mereka sudah 100 miliar, saudara ya, ngasih kolektor, saudara, 1 miliar, katanya kegedean, saudara ya. Saudara, hati itu bisa berubah, saudara. Saudara, justru seringkali berubah. Bukan pada waktu kita, saudara, miskin, tapi pada waktu kita, saudara, sangat diberkati. Saudara, biasanya orang-orang yang suaminya lagi dibawa perempuan lain, doanya semangat, saudara. Tetapi pada waktu suaminya sudah balik, lebih banyak pacaran sama suaminya, nemenin alasannya, saudara ya. Kalau perlu nonton film BF, yang nggak apa-apa deh buat demi suami, katanya, saudara ya. Saudara, yang penting, saudara, suami nggak kemana-mana, katanya, saudara. Saudara, setiap kali, mudah sekali hati kita, mudah sekali. Dan ini sama dengan orang Israel. Saudara, kita harus belajar untuk berkata, Tuhan, tanamkan roh kesetiaan dalam hidupku, supaya aku tidak berubah, supaya aku bisa tetap setia dalam segala keadaan. Nah, saudara, sekarang kita lihat selanjutnya. Kita loncat ayat yang ke-12, kita akan belajar bagaimana tidak setia yang selanjutnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapakah semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Bukankah kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam tangan orang Midian. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, gejala yang kedua. Saudara, seringkali orang percaya kepada Tuhan pada waktu Allah melakukan keajaiban dalam hidupnya. Tetapi pada waktu Allah tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya, maka dia berbalik menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, Gideon berkata, mana pada waktu engkau menyertai? Mana pada waktu engkau buat mujizat? Mana pada waktu engkau membelah lautan? Saudara, pada waktu Allah sedang melakukan keajaiban dalam hidup kita, dengan mudah kita berkata, aku percaya kepadamu. Tapi kalau kita berdoa, mungkin sudah berdoa 10 tahun, dan Allah belum menjawab, bisakah saudara tetap setia dan berkata bahwa Allah itu baik? Bisakah saudara tetap percaya bahwa Dia punya kuasa? Bisakah saudara tetap percaya
bahwa Allah saudara tetap menyertai kita dan mengasihi kita? Atau kita mulai berkata, mana? Percuma. Saudara, orang yang sudah mengalami saudara ujian waktu, mereka mulai berguguran satu demi satu. Saudara, setiap kali kita setia, saudara. Tetapi seringkali itu kesetiaan berhenti pada waktu kita mulai mengalami ujian waktu. Saya ketemu dengan seorang bapak yang sebenarnya sangat setia. Kelihatannya, saudara. Tapi pada waktu itu dia jatuh. Dan kemudian kena tulang belakangnya. Saudara, pada waktu dia berdoa, dokter sudah menyerah. Dia dikatakan lumpuh. Kemudian saudara, dia berdoa setahun, tidak ada jawaban. 2 tahun tidak ada jawaban. Orang mulai menawarkan paranormal. Orang mulai menawarkan jamu. Orang mulai menawarkan segala macam bentuk keajaiban. Dan mendadak dia begitu mudahnya ikut kepada semuanya itu. Saudara, kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kita kesetiaan menghadapi ujian waktu. Supaya Allah memberi kita kesetiaan pada waktu Allah tidak buat mujizat di dalam hidup kita. Supaya Allah memberi kita kesetiaan pada waktu, saudara, kelihatannya tidak ada suara Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap dari kita akan pernah mengalami ini. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, setelah itu kita lihat ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal, kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang Baal di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara, orang setia, kalau dia melakukan atau disuruh melakukan hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang biasa-biasa. Saudara, tetapi pada waktu kita mendapat perintah dari Tuhan yang mengandung resiko buat kita, pada waktu kita mendengar perintah yang tidak masuk akal, pada waktu kita mendengar perintah yang tidak enak buat daging kita, apakah kita masih tetap setia? Saudara, ini menjadi pertanyaan buat kita. Saudara, Gideon mendapat satu perintah. Dikatakan itu tabang semua tiang berhala. Kemudian ambil lembu ayahmu, persembahkan di situ. Saudara, saya tahu ini perintah yang tidak ringan. Dikatakan Gideon takut. Untuk melakukan itu butuh 10 orang. Butuh seorang untuk menebang, untuk motong, untuk segala sesuatu. Tidak gampang. Mengerikan. Resikonya besar. Kalau saudara baca selanjutnya, seluruh kota datang mau bunuh Gideon. Saudara, kalau ini terjadi dalam hidup kita, bisakah kita setia untuk tetap taat? Kalau tiba-tiba Tuhan berkata, itu uang di depositomu, yang buat masa tuamu, semuanya ambil, serahkan ke gereja. Bisa setia, bisa berkata iya. Atau kita berkata, wah salah denger nih, perlu peneguhan 5 kali. Dan setelah peneguhan 5 kali pun berkata, emosi. Jadi separuh aja, karena kita harus berhikmat, menyusun masa depan. Saudara, karena tidak berani. Pada waktu saya memulai pelayanan pemulung dan anak jalanan, saudara, pada waktu itu, saudara, Tuhan berkata, panggil anak-anak jalanan itu ke rumahmu, beri mereka makan. Saudara, dan pada waktu itu saya pakai pertama kali rumah saya. Saudara, rumah saya penuh dengan mereka. Saudara, itu sampai tidak muat.
Saudara, itu anak-anak saudara rumah saya itu tidak terlalu besar. Itu masuk di rumah saya itu sampai 350 anak. Nah, rumah saya itu tidak besar. Sampai saudara yang namanya keramik itu bisa pecah, saudara. Pecah, saudara. Anak-anak loncat-loncat kan nyanyi ya. Saudara ya pecah. Saudara, dan orang-orang mulai gempar. Tetangga-tetangga mulai bingung dan tidak suka. Saudara, kemudian yang lebih lagi tidak suka itu jelas saudara dari golongan seberang. Mereka mulai marah, saudara, dan kemudian saudara mereka tulis surat itu ke gereja di tempat kami. Jadi ke gereja bukan itu gereja di Kemang Pratama, saudara ya. Dan juga mereka tulis surat ke Kemang Pratama. Jadi saya tinggal di Kemang Pratama, saudara. Saudara, di gereja itu dia berkata, kalau kegiatan itu dilanjutkan, maka gereja ini akan dibakar. Semuanya ya akan dimusnahkan. Saudara, kemudian pihak Kemang Pratamanya juga mendapat surat ancaman. Dia berkata kalau kegiatan ini tidak dihentikan, tidak di stop oleh pihak Kemang Pratama, maka jangan kaget kalau warga kampung akan menyerbu Kemang Pratama dan kemudian akan membuat gara-gara. Saudara, dan mereka mulai panik, saudara. Mereka mulai panggil saya. Saudara, tapi yang paling panik anehnya gerejanya, saudara ya. Saudara, gereja panik sekali. Saudara, pihak Kemang Pratama masih cuma berkata, Bu, kondisinya bagaimana? Saya bilang kami buat acara. Dan saya umumkan buat orang-orang Kristen, saya bilang yang tidak mampu. Tapi kalau yang datang dari pihak seberang, saya bilang, masa saya mau usir mereka? Saudara, yang dari pihak Kemang Pratama masih berkata begini, ya sudah deh, asal ibu hati-hati, katanya ya. Saudara, tapi yang pihak gereja, waduh saudara, mereka berkata stop, pakai hikmat dong, katanya ya. Nanti kalau diserbu gimana? Saudara, kemudian mereka berkata, pokoknya ya, ini namanya membuang garam ke laut. Saya bilang, lu kenapa membuang garam ke laut? Ya soalnya dia bilang, kemiskinan itu selalu ada. Mereka pakai ayatnya Tuhan Yesus. Ya. Hebat saudara pendeta soalnya ya. Kemiskinan selalu ada di antara kamu, katanya ya. Jadi itu kayak membuang garam ke laut. Sebenarnya saya mau jawabin, kita ini garam, saudara. Kalau kita khotbah di gereja itu mungkin yang membuang garam ke laut, karena garam kan banyak jadi lautan garam, saudara ya. Tapi kalau ke mereka ini tidak ada yang kenal Tuhan. Jadi namanya kita menggarami, saudara. Tapi karena saya tahu kalau dijawab pendeta tambah berang, saudara ya. Daripada perang ayat, saudara, saya diam. Saudara, tapi pada waktu itu saya berkata, bagaimana dengan amanat Tuhan untuk menginjil? Bagaimana kalau itu Tuhan taruh di hati saya? Saudara, dan gereja berkata, tidak peduli. Saya minta ibu menghentikan kegiatan itu. Saudara, akhirnya memang kami memilih untuk keluar dari Kemang Pratama. Dan kami membuat kegiatan itu di luar, saudara. Tetapi saudara, ini menjadi satu pertanyaan buat kita semuanya. Kalau kita disuruh melakukan perkara yang tidak enak buat kita, bisa enggak? Jangankan yang seperti itu. Saya ketemu dengan seseorang, saudara. Orang ini, saudara, menurut saya sih jaim, saudara, istilah saya. Jaim itu jaga image, saudara ya. Nah saudara, dia itu orangnya kaku. Ya, dia tidak pernah angkat-angkat tangan. Kalau tepuk tangan juga, saudara ya. Angkat tangan setelah sekian tahun di gereja cuma setengah tiang, saudara ya. Nah kemudian saudara, pada waktu itu Tuhan mulai berkata dalam hidupnya. Tuhan berkata sekali waktu pada waktu penyembahan, dia rasakan hadirat Allah yang luar biasa di kebaktian. Terus Tuhan bilang, nak, berlutut. Dia dengar suara itu jelas. Aku membutuhkan penyerahanmu. Berlutut. Tidak bisa. Dia bilang, malu Tuhan. Nanti orang bilang aku aneh. Orang pikir apa aku di tengah-tengah gereja semua berdiri, aku berlutut sendiri. Dia berkata, Tuhan kamu tahu hatiku lah. Hatiku berlutut walaupun badanku berdiri. Saudara, orang Kristen itu memang pintar, saudara ya. Punya aja alasan, saudara. Saudara, tetapi pada waktu dia berhenti dan tetap ngotot tidak mau berlutut.
Saudara, hadirat Allah hilang. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Saudara, dia cerita ke saya dan dia berkata, Bu, apa Tuhan marah? Saya bilang enggak, Tuhan tidak marah. Tapi berkat yang seharusnya menjadi milikmu tidak pernah kamu dapatkan. Saudara, hal yang kecil, ketaatan. Ketaatan adalah bukti dari kesetiaan. Saudara, sekali lagi, ketaatan adalah bukti dari kesetiaan. Saudara, dan taat sangat mudah kalau itu mengenakkan kita. Misalnya tiba-tiba Tuhan berfirman, mintalah uang dari saudaramu itu dan dia akan memberimu 1 miliar. Mungkin itu kita semangat, saudara ya. Saudara, tetapi sebaliknya, kalau firman Tuhan, berilah uang kepada saudaramu itu, kita kurang semangat, saudara ya. Nah saudara, padahal seringkali justru Tuhan itu Tuhan itu suka, saudara, menyuruh kita melakukan yang kita tidak suka. Ya, ayah saya selalu berkata, kalau Tuhan suka, ya, kita biasanya tidak suka. Tapi kalau kita suka, saudara ya, Tuhannya yang nggak suka, saudara. Itu memang Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menundukkan keinginan kita. Saudara, salah satu perintah daripada 10 perintah adalah jangan mengingini. Betul? Nah, ada banyak anak Tuhan. Dia mengingini banyak hal. Mengingini ini awal daripada nafsu. Yakobus berkata ada banyak orang mengingini itu dan ini. Sehingga akibatnya, saudara, doa-doa mereka penuh dengan hawa nafsu. Saudara, dan saya melihat, saudara, awal pertengkaran seringkali mulai dari mengingini. Saya melihat istri-istri yang mulai mengingini, saudara ya, suaminya berubah. Dia lihat katanya, itu loh kalau di TV ya, suami-suami mah bisa mesra, meluk, ngasih bunga, ngebukain pintu, kamu kenapa enggak? Nah, saudara ya. Kemudian suami-suami juga mulai mengingini mulainya. Kenapa kalau di TV mah semua istri cantik, gak kayak kamu gembrot? Katanya, saudara ya. Saudara, mulai dari mengingini. Saudara, kemudian mulai ribut satu sama lain. Saudara, satu sama lain mempertahankan keinginannya. Saudara, ada orang-orang yang mengingini apa aja yang dimiliki orang lain, tapi tidak pernah mengingini apa yang dia miliki. Ini gawat, saudara. Ya, lihat tetangga beli kulkas 2 pintu. Dia bilang sama papanya, lihat tuh, tetangga beli kulkas 2 pintu. Kalau perlu kita beli kulkas 3 pintu. Lihat orang lain, saudara, punya anak, langsung pengen, ayolah Pak punya anak lagi. Padahal dia sudah punya anak, tapi tidak diurus anaknya. Kalau lihat di TV selalu bisa bilang, ya, lihatin tuh Pak, jadi suami kayak begitu, punya rumah kayak begitu, tapi rumah yang ada tidak pernah diurus. Suami yang ada tidak pernah diurus. Saudara, kali waktu teman saya cerita begini, ya, saudara, dia itu punya rumah, ya, dan di depannya itu ada taman kecil, saudara, ada rumputnya. Saudara, dan dia coba tanam rumput di situ, dipelihara, kasih pupuk. Tapi kalau dia lihat rumputnya, itu tetap aja benjol-benjol. Ada yang tumbuhnya tebal, ada yang tipis, tumbuhnya rada tidak teratur. Ya, terus kemudian ada yang gundul-gundul, ya, kelihatan coklat-coklatnya. Dia kesal sekali. Dia bilang, ini rumput ini kok tidak bisa kayak padang hijau. Ya. Nah, saudara, kenapa lagi dia kesal? Karena dia lihat tetangganya. Jadi dari depan rumahnya dia bisa nyebrang lewat jalanan, dia bisa lihat rumput tetangga. Waduh, saudara, dia bilang rumput tetangga tuh indahnya minta ampun. Ya, rasanya rata, hijau, tebal. Dia bilang, itu loh rumputku tuh harusnya kayak begitu. Kenapa sih? Saudara, lama-lama nih udah setahun lebih lihat rumput tetangga hijau, dia tidak tahan, saudara. Dia pergi ke sana. Saudara ya. Pada waktu dia sampai di halamannya, dia lihat ternyata rumput tetangga lebih parah petak-petaknya dari dia. Saudara, dan kemudian dia udah telanjur di situ. Jadi tetangganya keluar, dia bilang, ada apa Pak? Enggak, saya cuma mau nanya. Dia bilang, ya, rumputnya bagaimana supaya tumbuhnya bagus? Tetangganya bilang, kok nanya saya? Orang saya lihat rumput Bapak bagus banget, sampai saya juga mau nanya.
Setelah itu dia bilang begini, saya sekarang tahu satu hal. Untuk menikmati rumputmu sendiri, harus pergi dulu ke rumah tetangga. Dari jauh baru kelihatan bagusnya. Nah, saudara, kita ketawa. Ini beneran, saudara. Karena itu ada pepatah, rumput tetangga selalu lebih menjauh. Betul? Karena memang kenyataannya seperti itu. Rumput kalau saudara deketin tidak pernah rata. Selalu ada petak-petak, ada bolong-bolongnya. Tapi kalau dari jauh, waduh, kelihatannya padang rumput yang hijau, saudara ya. Tapi demikian juga dengan kehidupan. Kadang-kadang kita begitu mengingini banyak hal yang punya orang lain, saudara, dan kita tidak pernah bisa bersyukur dan menikmati apa yang kita punya, saudara. Saudara, ribuan orang tidak bersyukur dengan suaminya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan rumahnya, saudara. Selalu aja ada jeleknya. Ya memang kalau rumput dideketin selalu ada petaknya, selalu ada botaknya, saudara ya. Tapi itu sudah bagus. Nah, kalau saudara mau, saudara ya, menikmati, perlu pergi dulu. Saudara, dulu waktu saya di Indonesia, saudara ya, saya suka mengeluh karena ibu saya. Ibu saya kalau saya pulang terlambat ya, langsung bilang, kamu dari mana sih? Saudara ya. Terus kemudian menurut saya, saudara, ya ibu saya kurang ngertiin saya, kurang perhatiin saya. Sampai Tuhan bawa saya ke Belanda. Begitu saya dibawa ke Belanda, saudara ya, kalau pulang, mau pulang jam 10 malam, jam 6 pagi pun tidak ada yang nanya. Ternyata tidak ada yang nanya, itu sedih loh, saudara. Sepi banget, saudara. Sedih, benar-benar sedih, saudara. Saudara buka pintu, tidak ada siapapun. Saudara mau pulang jam berapa, tidak ada yang peduli, saudara. Saudara dulu ya, saudara, kalau saya di rumah, saya kesal sama ibu saya yang haruskan saya makan ini dan itu. Pada waktu saya di Belanda, saya berkata, duh, seandainya ya ada ibu saya yang masak buat saya. Sekarang mas saya sebulan makan supermie juga tidak ada yang ngomelin, tapi belenek, saudara ya. Saudara, dan sejak itu saya sangat menikmati ibu saya. Saudara, itu hanya salah satu contoh. Tapi hari ini saya mau berkata, mari mulailah dari menginginkan apa yang Allah beri dalam hidupmu. Mulailah dengan menginginkan panggilan Allah dalam hidupmu. Mulailah dengan menginginkan dengan sungguh-sungguh, saudara, setiap tugas yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Artinya kalau Allah taruh kita sebagai pendoa, mari suka tidak suka ingin itu dengan sungguh-sungguh. Lari, lakukan dengan setia. Kalau Tuhan taruh saudara sebagai pemuji dan penyembah, jangan mengeluh, ingini panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Dan lakukan dengan taat dan setia. Saudara, saya menginginkan panggilan saya untuk menolong, membawa kabar baik kepada orang-orang yang tidak terjangkau oleh gereja. Saudara, saya bersyukur saya bisa bergaul dengan pemulung, anak jalanan, orang-orang miskin, buruh cuci, saudara. Ada sesuatu yang saya tahu, saudara. Walaupun secara daging ini tidak enak. Kadang-kadang saudara secara daging ini saudara ya bau. Saya pada waktu hamil ya, baru masuk ruangan udah saudara ya. Saudara, kenapa? Karena bau mereka luar biasa. Tapi hari-hari ini hati saya semakin mengingini dan menyukai panggilan saya. Saya belajar taat dan setia di panggilan saya. Saya belajar lari di dalam panggilan saya. Saudara, Tuhan suruh kami ya untuk mulai, saudara, menolong lebih banyak lagi, buka rumah singgah lebih banyak lagi. Itu jelas lebih capek. Itu jelas mengeluarkan uang lebih banyak. Saudara, kalau gereja bisa mengumpulkan uang, kami ini nebar duit, saudara. Setiap hari, saudara, kami menebar uang. Setiap bulan kami menebar uang. Saudara, hampir, saudara ya, buat biaya operasional rumah singgah dan sekolah. Saudara, sekolah orang lain punya untung. Sekolah kami, saudara, setiap bulan subsidi 100 juta. Itu baru buat 350 murid. Tahun depan kami punya 630 murid. Berarti subsidinya 200 juta setiap bulan. Saudara, kami buang duit. Tapi saya belajar setia, saudara. Saya belajar mengingini panggilan saya. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Karena saya melihat Engkau dahsyat. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup membiayai pelayanan kami. Saudara, ini pelayanan mujizat. Pelayanan duit. Orang berkata pelayanan pemborosan. Betul, seolah-olah. Tapi memang satu jiwa itu mahal di hadapan Tuhan. Saudara,
2 minggu yang lalu kami buat KKR, saudara. Buat KKR, buat anak-anak Pratama, buat 1.500 anak, saudara. Dan KKR ini, saudara, orang berpikir, ya, sekali KKR berapa? 500 juta, saudara, sekali KKR. Mulai dari lighting, sewa ruangan, saudara, ya, transport buat jemputin anak-anak, makanan buat anak-anak, saudara. Saudara, sekali KKR 500 juta. Tapi saudara, saya berkata, orang lain berkata, ngapain? Ada kolektor? Kagak ada. Gimana mau kolektor anak-anak itu? Saudara, tapi saya melihat ratusan anak-anak yang tidak pernah dengar Injil nangis di lawat Tuhan dalam hadirat Allah. Ratusan anak-anak yang tidak pernah dapat baptisan Roh Kudus, berbahasa roh. Ratusan anak-anak, mereka cerita sama saya, bilang saya dapat penglihatan, lihat Yesus, saya dapat sinar, yang lain dapat pedang. Ada anak-anak yang berkata, Bu, tadi saya seperti listrik. Saudara, saya bersyukur. Buat saya 500 juta tidak pernah pembuangan. Karena saya tahu bahwa jiwa lebih berharga dari semuanya. Saudara, ingini apapun yang Allah tugaskan dalam hidupmu. Orang lain tidak akan mengerti panggilan itu. Orang lain mungkin berkata, ngapain? Tapi saya mau malam hari ini, kalau engkau setia dan taat pada panggilanmu, melakukan apapun yang Tuhan suruh, maka ada mahkota tersedia buat kita. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan, saudara. Kita lihat, saudara, ayat yang ke-34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiuplahnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Saudara, kita lihat, saudara, ya. Saya berdoa supaya kita setia dalam memberitakan Injil. Saudara, Gideon ini, saudara, begitu dia dapat pesan dari Tuhan, dia mulai kirim pesan, menyalurkan pesan itu kepada orang lain. Saudara, begitu dia dapat pesan, saudara, dia mulai tiup sangkakala, tiup peringatan, saudara, supaya setiap orang lain mendengar pesan itu. Saudara, kita punya juga satu pesan, dan Tuhan berkata ini wajib, bukan sukarela. Tuhan berkata, pergi, jadikan semua orang muridku, baptis mereka, dan ajarkan mereka untuk menjadi murid-murid Tuhan. Betul? Ini tugas loh. Tapi seringkali kita berhenti. Kita tidak setia, saudara, untuk menyampaikan pesan ini kepada orang lain. Seringkali kalau kita dapat berkat di gereja, kita stop sampai diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah menyampaikan pesan itu kepada orang lain. Saudara, hari-hari ini saya berdoa supaya saudara tidak menjadi orang yang menyimpan semua berita Tuhan. Tidak hanya menjadi orang yang menyimpan, artinya saudara stop di saudara. Saudara menjadi orang yang melakukan berita Tuhan dan menyalurkan kepada orang lain. Saudara, saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh mulai bersaksi. Saudara, kita itu bisa bersaksi lewat apa saja. Ada banyak orang berpikir bersaksi itu harus bicara. Saudara, bersaksi bisa lewat kaset kok. Saudara beli kaset, saudara kasih, saudara, ya bisa. Saudara, kalau saudara ini rasanya mulut yang berat, saudara beli kaset khotbah, kasih. Saudara, saya belakangan ini banyak ditelepon oleh orang-orang. Saudara, dan saya bilang, kok bisa Bu telepon saya? Iya, saya bermula dari dikasih kaset sama teman saya. Dia bilang, Ibu kalau lagi stres dengerin aja kaset ini. Saudara, dia dengerin kaset. Mulai, saudara, dia menyukai, dia merasakan damai. Dia bilang, dulunya saya sudah pengen marah, cerai sama suami. Berubah. Dan dia bilang sama saya belum Kristen Bu, tapi saya suka dengar kaset, boleh kan? Oh boleh, saya bilang, ya baik. Saudara, kita bisa, saudara, bersaksi lewat apapun juga. Saudara, saya ingat pada waktu anak saya bersaksi lewat hal yang sepele, saudara. Saudara, pada waktu itu, saudara, temannya di sekolah dia tanya,
kamu ulang tahun mau apa? Terus kemudian temannya bilang, saya lagi nabung buat beli bola. Saudara, pada waktu itu hatinya langsung tahu. Saudara, dia berkata sama saya, "Mah, saya ini tidak pernah menghargai berkat Tuhannya. Di rumah bola ada 7. Tidak pernah saya rawat. Ya make masuk got, saya suruh mbak aja ngambil, gak pernah dicuci. Teman saya buat beli 1 bola aja perlu nabung 3 bulan. Saudara, dan dia bilang, "Ma, boleh ya bolanya dibagi-bagi?" "Boleh, itu kan bola kamu," saya bilang. Saudara, dia sikat tuh bolanya, bersihin, disikat. Terus kemudian dia bawa besok paginya ke sekolah 6 bola. Dia bagiin teman-temannya yang miskin. Saudara, dan dia bilang, "Tahu gak, Ma, teman saya itu nangis loh, Ma, hanya gara-gara dapat bola. Dan bilang Tuhan itu baik." Saudara, kita bisa berbagi lewat apapun juga. Kita bisa menjadi saksi lewat apapun juga. Kita bisa sampaikan berita lewat hal-hal yang paling sepele. Saudara, kemarin saya ketemu sama mamanya dari teman anak saya. Saudara, mamanya ini masih dulunya orang agama seberang, saudara ya. Terus kemudian dia bilang begini, "Bu, saya baru melihat loh, kalau di antara orang Kristen itu care banget." Saya nanya, "Kenapa?" "Anak saya sakit," dia bilang. "Dan setiap hari anak ibu telepon ke saya, tanya, ya kamu gimana, udah makan belum, udah sembuh belum, ini PR-nya." Dan dia bilang, "Saya baru tahu loh, dulu waktu anak saya sekolah di tempat yang semua orang seberang, gak ada yang begitu." Saudara, hanya hal yang sepele. Saudara, ya, kita bisa jadi saksi. Kita bisa menyampaikan pesan lewat apapun juga. Lewat apapun juga, saudara. Saudara, setiap dari kita, saudara, saya berdoa supaya saudara menyampaikan pesan Tuhan. Pesan bahwa dia baik. Pesan bahwa ada jalan keluar. Pesan bahwa Yesus jawaban buat segala sesuatu. Pesan bahwa dia itu penyembuh. Pesan bahwa dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Kita lihat bagaimana, saudara, iblis dikalahkan. Saudara, sampaikan pesan ini. Sampaikan pesan ini. Salah satu lagi kesaksian. Saudara, ada seorang teman, saudara ya. Dia itu anaknya kesurupan. Kesurupan gara-gara nonton film-film itu di televisi. Saudara tahu kan di televisi sekarang banyak film-film yang hunting, hantu-hantu itulah, saudara ya. Saudara enggak tahulah macam-macam, saudara. Nah, anaknya itu umur 3 tahun diajak nonton itu sama pembantunya. Saudara, anaknya kesurupan. Saudara, pada waktu anaknya kesurupan, saudara ya, dia panggil dukun, saudara. Saudara, dia panggil dukun 5 jam nggak keluar. Sampai disuntik obat penenang, nggak bisa, tetap melek, tetap ngamuk, tetap ngomel. Karena memang bukan penyakit, saudara ya, setan. Saudara, itu ada dokter, itu ada dukun, saudara. Kebetulan temannya yang Kristen telepon. Temannya yang Kristen telepon dan dia bilang, "Ada apa, Bu, kok ramai sekali?" "Waduh, anak saya kesurupan nih." Saudara, dan temannya bilang, "Bu, boleh nggak saya berdoa?" Saudara, dia bilang, "Terus gimana, kan lewat telepon?" "Oh, enggak apa-apa. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya berdoa, ibu pegang aja. Pegang aja dengan tangan ibu di badan anak ibu. Dan ibu bilang amin aja dengan apa yang saya katakan." Saudara, dan kemudian ini yang temannya mulai berdoa di telepon. Dia bukan pendeta, bukan teman sekantor. Dia mulai bilang, "Tuhan Yesus, ibu ini percaya kepadamu." Dia cuma bilang amin. "Ibu ini membutuhkan Engkau Tuhan." Amin. "Tuhan Yesus, kami sepakat sekarang. Kami minta Engkau kirimkan malaikat-Mu dan kami bertindak dalam nama Yesus. Supaya segala kuasa yang ada dalam hidup anak ini, di dalam nama Yesus, kuasa iblis, kuasa penjahat-penjahat, penguasa udara, kami tolak dalam nama Yesus." Anak ini teriak, jatuh, dan sembuh, saudara. Anak ini sembuh. Saudara, itu sampai dukunnya ngomong begini, "Yang ditelepon ilmunya hebat banget ya. Saya 5 jam nggak keluar," katanya ya. Yang ditelepon cuma 1 menit lewat telepon lagi. Saudara, dan itu kesempatan buat dia bisa cerita. Dia bilang, "Iya, tadi didoain pakai nama Yesus." Saudara, sampaikan. Saudara, engkau menyampaikan pesan. Lewat salah satunya, jadilah orang yang bisa menjawab kebutuhan orang lain. Kalau orang lain membutuhkan doa, biarlah saudara ada di situ untuk berdoa.
Kalau orang lain membutuhkan kasih, biar saudara ada di situ untuk melanjutkan dan memberikan kasih. Kalau orang membutuhkan penghiburan, biar saudara ada di situ untuk memberikan penghiburan. Kalau orang membutuhkan didikan, biar saudara ada di situ untuk memberikan didikan. Saudara, itulah pesan. Setialah. Saudara, untuk menyampaikan pesan setia itu kadang-kadang tidak enak. Kalau saudara lihat ya, kadang-kadang Gideon juga ditertawakan. Dia bilang, mana mungkin? Kamu mau nolong pakai apa? Sudah dapat, namanya sudah bisa nangkap, sudah nangkap. Saudara, ada banyak hal, saudara. Saudara, tetapi Gideon tetap setia. Saya berdoa supaya kita semua tetap setia. Ada waktu saudara berusaha untuk menyampaikan pesan. Tidak selalu orang bertanggapan positif. Tidak selalu begitu saudara memberi pesan, orang berkata iya. Saudara bisa menerima ejekan. Saudara bisa menerima aniaya. Karena Paulus pun, Petrus pun dianiaya. Betul? Saudara bisa menerima penolakan. Saudara bisa menerima saudara ejekan. Tapi sekali lagi, biarlah setiap dari kita setia menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, sekarang kita lanjutkan, saudara. Ya, kita lihat, saudara, ayat yang ke-39. Ini hal yang kecil, tapi kita mau belajar. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarlah aku satu kali lagi mengambil percobaan dengan guntingan bulu ini. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atasnya seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudara, Gideon ini setia menanyakan Tuhan. Dia setia, saudara ya, untuk selalu minta peneguhan. Saudara, seringkali pada waktu kita mulai terima pesan Tuhan, maka kita mulai jalan seperti yang kita mau, dan lupa untuk tanya dan minta peneguhan. Dan hati-hati, belum tentu saudara ya, apa yang kita terima itu dari Tuhan. Saudara, saya melihat hari-hari ini, saudara. Saudara, ada hamba-hamba Tuhan loh, saudara, yang berpikir bahwa dia menerima visi. Ternyata itu ambisi yang ditiupkan oleh iblis. Saudara, ada banyak. Tiba-tiba, saudara, ada hamba Tuhan yang berkata, saya dapat visi untuk membuat gereja yang terbagus di dunia. Saudara ya. Saudara, kelihatannya visi, padahal itu ambisi yang ditiupkan oleh iblis, saudara. Nah, saudara, Gideon ini belajar untuk setia meminta peneguhan. Dia minta peneguhan demi peneguhan, saudara, supaya dia tahu ini Tuhan dan bukan dirinya sendiri. Saudara, saya ketemu juga dengan yang lain. Saudara, ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah suruh untuk membangun mesbah atau membangun, saudara ya, rumah Tuhan. Tapi dia tidak tanya peneguhan untuk jalannya. Sehingga saudara, dia mulai hutang. Dia mulai berhutang, saudara. Dia pikir, saudara, dia harus bangun rumah Tuhan dan tidak ada uang. Dia mulai berhutang, saudara. Dia mulai ambil hutang 400 juta. Saudara, dan hidup gereja itu makin terbelit dengan hutang. Makin berat dan makin berat, saudara. Saudara, kenapa? Karena dia sudah dapat visi dari Tuhan. Dapat pesan. Tapi langkahnya dia tidak bertanya-tanya dengan Tuhan. Caranya, mungkin Tuhan mau caranya kita doa dan puasa. Mungkin Tuhan mau caranya kita, saudara ya, untuk hanya memperkatakan iman. Mungkin Tuhan mau caranya kita menunggu dengan diam. Kita nggak tahu. Tapi mungkin juga Tuhan bilang caranya dengan melangkah membuat malam dana. Bisa, kenapa tidak? Tetapi setiap dari kita harus belajar menunggu dan meminta peneguhan. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa soal anak sekolah di mana itu mau urusan saya. Tidak perlu lagi tanya Tuhan. Kita berpikir soal kerjaan, proyek apa yang kita ambil, tidak perlu tanya Tuhan, langsung aja terekam. Dan pada waktu rugi marah lagi sama Tuhan. Kenapa tidak diberkati? Tuhan bilang, loh, siapa yang nyuruh ambil proyek itu? Saudara, tidak nanya. Tapi kalau negatif hasilnya marah-marah, saudara ya. Saudara, nah ini seringkali saudara kita buat program di gereja juga tidak nanya Tuhan.
Saudara, dan kita buat program semau kita. Dan pada waktu sudah tidak ada hasilnya, maka kita mulai kecewa dan marah dengan Tuhan. Saudara, kita harus nanya lebih dan lebih lagi. Nanya dan nanya, saudara. Saya masih ingat, saudara. Tahun lalu, saudara ya. Kami membuat retret buat sekolah anak-anak. Anak-anak, saudara, yang masih kecil-kecil, saudara ya. Terus kemudian kami mulai berdoa. Tuhan, Engkau suruh apa dengan retret ini? Tuhan bilang, baptisan Roh Kudus. Panggil hambaku. Ya, kemudian buat baptisan Roh Kudus. Saudara, saya panggil hamba Tuhan yang Tuhan sebutkan. Dan kita mulai berdoa membuat baptisan Roh Kudus. Saudara, anak-anak ini dilawat Tuhan. Kecil-kecil terima baptisan Roh Kudus, saudara. Saudara, kecil-kecil, saudara ya. Dia pegang tangan gurunya rebah, saudara. Anak kecil-kecil kelas 4 SD tumpang tangan sama temennya kelas 2 SD. Temennya ikut berbahasa roh. Saudara, kalau kita ini tanya Tuhan, Allah lakukan luar biasa. Tapi saudara, kadang-kadang kita lupa. Retret pertama berhasil. Retret kedua kagak tanya Tuhan. Saudara ya. Kita pikir sudah buat yang sama aja. Ya. Saudara, dan kemudian pada waktu buat yang sama saja tidak ada hasilnya sama sekali. Saudara. Kenapa? Karena kita tidak tanya. Saudara, karena itu mari kita belajar setia. Bahwa setiap langkah kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Setia itu bukan cuma sekali. Tapi terus menerus dalam setiap langkah kita bertanya dengan Tuhan. Saudara, kita lihat lagi yang setia. Setia itu seperti apa? Kita lihat pasal 7 ayat yang ke-1. Kemudian Serubaal atau itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utara dekat Bukit Mor di lembah. Saudara, kalau saudara pelajari di Gideon, berkali-kali dikatakan bangun pagi-pagi. Saudara, rupanya salah satu yang Allah sebut dengan setia, saudara, adalah rajin atau bangun pagi-pagi. Ada banyak orang, saudara, yang seringkali pagi itu tidak punya waktu buat Tuhan. Mereka memulai hidupnya dengan rutinitas, dengan kesibukan. Mereka bahkan memulai hidupnya dengan ngomel. Ada yang begitu buka mata ngomel gini, aduh hidup kok susah. Itu saudara ya. Saudara, ada yang buka mata, saudara ya, baru bangun, saudara. Sudah mulai berkata, pembantunya dipanggil, Mbak, mana sarapan saya? Saudara, tetapi salah satu yang disebut setia adalah pada waktu saudara bangun pagi-pagi. Dan pertama yang saudara cari adalah Tuhan. Saudara dengar Tuhan. Saudara menyembah Tuhan. Saudara berdoa dengan Tuhan. Memuji Tuhan. Saudara, saya melihat bagaimana ayah saya hidup. Saudara, dia kadang-kadang bangun jam 2, dia berlutut berdoa. Dia bangun jam 4, saudara ya. Dia doa dan berlutut. Saudara, saya lihat bagaimana kehidupan Yesus. Dikatakan pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar, saudara. Sebelum, saudara ya, sebelum orang-orang bahkan murid-muridnya bangun, Yesus sudah naik ke atas gunung dan berdoa. Yesus loh, yang harusnya dia bisa ngomong sama bapaknya kapan saja. Dia bisa ngomong sangat intim. Tapi dia selalu ambil waktu pagi-pagi benar untuk mencari Tuhan. Saudara, ada sesuatu dengan orang yang setiap kali pagi-pagi. Daud berkata, pagi-pagi aku membawa persembahan kepadamu. Saudara, rupanya orang-orang yang disebut setia adalah orang yang punya waktu di pagi hari. Pada waktu pertama kali dia membuka mata, hidupnya sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara, dan biarlah kita setia. Kita setia sampai akhir. Kita setia sampai, saudara, seluruh hidup kita bisa menjadi persembahan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami